Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalah ini berisi kisah yang nyata-nyata terjadi. Meskipun kemudian saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri, saya format sehingga bisa menjadi buku yang berisi pelajaran, tentu dengan segala bentuk kekurangan yang ada di dalamnya, dengan keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Tapi saya usahakan agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran yang sebanyak-banyaknya dari risalah ini, yang mudah-mudahan juga mendorong para juru dakwah yang lain yang mereka memiliki kemampuan yang mungkin lebih baik atau jauh lebih baik dari saya juga untuk melakukan hal yang sama atau hal yang jauh lebih baik dari apa yang saya lakukan ini, yaitu menyebarkan kisah-kisah kehidupan orang-orang yang saleh, orang-orang yang kita pandang sebagai orang-orang saleh itu kita jadikan ibrah dan pelajaran dalam kehidupan kita. Kebetulan risalah ini memuat sebuah kisah yang menurut saya memang sangat sederhana sekali sih. Bahkan boleh dikatakan ya kebanyakan yang terjadi dalam kisah ini sangat-sangat banyak terjadi dalam alam nyata. Ya, sebagian secara terpisah masing-masing di antara fragmennya itu sering terjadi dalam fragmen-fragmen kehidupan nyata kita. Di awal cerita ini disebutkan tentang adanya seorang pemuda yang di sini memang sengaja namanya bukan sekedar disamarkan, bahkan diganti sama sekali. Ya. Kalau disamarkan berarti dekat-dekat dari itu ya. Jadi memang betul-betul diganti sama sekali ya. Di sini ya disimbolkan dengan nama Rizqan, ya seorang pria yang dia itu bukan berasal dari latar belakang seorang yang belajar di pesantren dari dunia keagamaan, tapi justru hidup dan belajar di dunia pendidikan umum. Namun kemudian sebagaimana yang banyak, alhamdulillah termasuk kita sekalian dan banyak sekali kaum muslimin dan muslimat yang lain tersentuh untuk mempelajari Islam secara lebih dalam. Mulai muncul kesadaran Islam, kita belajar Islam. Dan masing-masing di antara kita, terutama yang belum nikah, pasti akan merasakan. Ya. Saat kita sudah mengisi diri kita dengan maklumat keagamaan, kita mulai mengenal halal dan haram, mulai membatasi misalnya di antaranya pergaulan kita antara sesama muslim dengan muslimah. Karena dalam Islam pergaulan antara pria dan wanita itu ada batas-batasan etika untuk menjaga jangan sampai masing-masing di antara mereka terjebak dalam keharaman. Pada saat itulah kita menghadapi sebuah problematika unik tapi sekaligus klasik, yaitu kesulitan untuk menjaga pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan apalagi zaman sekarang ini. Ya. Kadang-kadang semakin ditahan, semakin ingin, ya, letupkan secara lebih keras lagi. Begitu, ya. Semakin ditahan, akan semakin besar godaan setan terhadap seseorang untuk melampiaskan nafsu tersebut secara haram. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya yang menyelamatkan kita bagi yang mampu tentunya menikah. Inilah yang dialami oleh Rizqan. Dia mau nikah. Ya, dalam kondisi jiwa yang boleh dikatakan sangat-sangat labil sekali. Kalau dibiarkan mungkin akan terjebak dalam perbuatan haram. Ya, nggak dibiarkan saja boleh terjebak, ya, apalagi dibiarkan. Ya. Di masa seperti sekarang ini, ya, sangatlah sulit bagi diri kita untuk menjaga agama kita tanpa kita melindungi diri kita dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Marat bi fulana, fawaqa'a fi qalbi syahwatun nisa, fa'ataitu ihda azwaji fa asabtuha, fakadzalika fa'alu fa inna min amati a'malikum ityanul halal." Suatu saat fulana, seorang wanita yang dikenal oleh Nabi lewat. Ini Nabi, ya. Tiba-tiba kata Nabi, tergeraklah jiwa kelaki-lakianku, syahwatun nisa. Ya, Nabi juga manusia, ya. Dia juga punya syahwat. Ya. Begitu melihat seorang wanita tergerak syahwatnya. Fa'ataitu ihda azwaji, maka aku datangi salah seorang istriku. Kemudian aku berhubungan intim dengannya. Fakadzalika fa'alu, maka lakukanlah hal yang serupa oleh kaum muslimin. Jadi kalau kalian
Tiba-tiba melihat sesuatu yang menimbulkan gejolak syahwat, datangi istri. Ya. Fa inna min anasiri a'malikum ijtihadha, karena di antara amalan yang paling utama adalah datangin istri. Cuma masalahnya kan perkara ini sangatlah gampang bagi orang yang sudah menikah. Gimana kalau belum menikah? Yang mau didatangin siapa? Zaman dahulu, di zaman Nabi, kadang-kadang masih ada peluang. Ada budak wanita ya, jadi nggak nikah pun ada budak wanita, itu boleh digaulin. Sekarang nggak ada budak wanita, yang ada kita nih yang mungkin jadi budak nafsu. Ya, kalau dibiarkan tanpa melaksanakan hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara satu-satunya adalah dengan menikah. Dan apabila seseorang belum mampu melaksanakannya karena berbagai macam kendala, dia diperintahkan untuk puasa. Ya, ini puasa disebut dengan shaumul uzzal. Ini selalu sering saya nasihatkan berkali-kali kepada kalangan muda ini. Jadi ini bukan sekedar sebuah tuntunan syariat yang sederhana. Ini syariat yang sangat penting ini. Puasa uzzal itu sangat penting bagi orang-orang yang belum nikah. Itu memperbanyak puasa itu wajib, bukan sunnah. Ya. Bagi orang yang sudah punya kemampuan seksualitas, ya, sudah matang, sementara belum menikah, itu puasa uzat itu bisa hukumnya wajib. Dan di zaman sekarang ini saya sudah bisa mengatakan hukumnya wajib. Ya, wajib bukan hitungan satuannya, ya, bahwa kalau tidak dilaksanakan sekali berarti dosa, tidak. Tapi dalam arti akumulatif, itu secara paket itu hukum wajib. Ya. Jadi nggak bisa mereka harus melaksanakan sunnah meskipun puasa sunnah meskipun dalam batas yang paling minimal seperti 3 kali dalam sebulan. Ya. Jadi 3 kali dalam sebulan kan lumayan, bisa ngerem-ngerem sedikit. Ya. Semakin banyak semakin bagus, ya. Semakin banyak semakin bagus ya. Puasa Senin Kemis, kalau perlu puasa Daud. Ya. Ya, itu sudah dilakukan oleh Islam, tapi ternyata sebagaimana diceritakan di sini bahwa dia tidak mampu. Sedikit pun dia tidak mampu lagi untuk menahan, jadi mau tidak mau dia harus menikah. Sementara dia memiliki harta. Yang menjadi persoalan adalah di zaman sekarang ini tentunya harapan orang tua anaknya untuk hidup secara layak itu lebih besar lagi. Karena budaya konsumerisme itu sudah semakin sudah semakin merata di kalangan kaum muslimin. Ya. Hal-hal yang dulunya bukan merupakan kebutuhan pokok sekarang sudah merupakan kebutuhan pokok. Ya. Ya, teori-teori ekonomi yang dipelajari dulu, ya, waktu saya masih SMP dan setingkat dengan itu sekarang udah nggak dipakai lagi, ya. Maka pada saat ini tentu banyak orang tua yang kalau mau menikahkan anaknya, nggak mau anaknya itu menikah, apalagi anaknya itu seorang wanita, ya, menikah dengan pria yang belum punya pekerjaan, ya, masa depannya nggak jelas, ya, apalagi pendidikannya pun nanggung, ya, udah nggak punya kerjaan, ya, kelebihannya nggak kelihatan, istimewaannya nggak kelihatan, pendidikannya pun rendah, masih tambah keturunan orang miskin lagi. Nah, ya. Kalau ada orang tua punya anak putri, meskipun dia pandang lelaki ini soleh mau nikahkan, pasti ketar-ketir juga, ya. Pasti dia akan merasa khawatir dan ini sangat lumrah. Meskipun saya tegaskan ini tidak boleh dijadikan sebagai barometer utama, ya, religious approach, pendekatan keagamaan dalam upaya menikahkan putri kita dengan calon suaminya itu harus menjadi sandaran utama. Tapi bukan berarti yang namanya masalah keduniaan diabaikan. Jadi orang tua yang mengkhawatirkan hal itu bagi saya itu wajar-wajar saja. Karena Islam menganjurkan demikian. Dinarun anfaqahu rajulun ala iyalihi aw ala dabatihi fi sabilillah ala ashabihi sabilillah. Ya. Jadi dinar atau uang yang paling bermanfaat adalah uang yang dinafkahkan seseorang untuk kebutuhan keluarganya, untuk kebutuhan binatang-binatang ternaknya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya tentang harta yang paling afdal, mana yang lebih afdal antara menafkahkan harta fisabilillah di jalan Allah dengan menafkahkan harta untuk keluarga. Rasulullah menjawab bahwa menafkahkan harta untuk keluarga itu lebih utama daripada menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala.
bertanggung jawab terhadap keluarga itu sangat ditekankan dalam Islam. Ketika tanggung jawab ini sangat ditekankan, ketika ada orang tua mau menikahkan putrinya dan dia mengkhawatirkan apakah calon suaminya yang mampu menghidupinya secara layak atau tidak, adalah suatu kewajaran belaka. Ketika kita memerintahkan anak kita untuk sholat pada usia 7 tahun, konsekuensinya sebelum usia 7 tahun anak harus sudah diajarin sholat, kan begitu? Ya, sebelum sampai perintah untuk sholat, dia harus sudah diajarin tata cara sholat. Sehingga ketika diperintahkan dia tidak cuma bengong. Sholat maghrib berapa? Itu perintah yang nggak ada maknanya. Ya, perintah itu akan bermakna kalau seorang yang diperintahkan sudah sadar, tahu betul apa yang diperintahkan kepadanya. Maka demikian juga ketika memberikan nafkah wajib, maka orang yang mau menikah, seorang wanita juga harus menyiapkan dirinya untuk mampu memberikan nafkah yang layak. Tentu yang paling pertama kali adalah kredibilitas keagamaan, ya, kesalihan seseorang ini yang paling perlu. Karena biarpun seorang itu punya penghasilan besar, kalau dasarnya orang nggak tanggung jawab sama keluarganya, keluarganya pasti akan diabaikan begitu saja. Tapi kalau orang yang saleh, meskipun mungkin secara finansial kehidupannya itu masih tergolong nggak di bawah garis kemiskinan, tapi tepat di garis kemiskinan. Tapi karena dengan kesalehannya dia akan bisa bertanggung jawab dan berusaha. Maka itu lebih aman ketimbang orang yang punya harta banyak dan tidak punya tanggung jawab. Tapi akan lebih baik lagi ya dia juga saleh dan punya kemampuan secara nyata untuk menghidupi anak dan istrinya. Ini setelah dia meminta kepada salah seorang wanita yang dia pilih untuk menjadi istrinya, dia mengalami penolakan, ya, karena orang tua daripada wanita tersebut nggak mau menikahkannya dengan fulan. Ini juga saya kira hal yang sangat banyak terjadi. Ya. Nggak usah minder ya. Kalaupun ini terjadi di antara kita, ini jangan membuat kita minder ya. Kita mau lamar anak orang ditolak gara-gara kita belum punya kerja ya. Itu seharusnya itu menjadi cambuk bagi diri kita untuk menunjukkan kemampuan kita. Ya. Untuk menunjukkan kemampuan kita. Jangan hanya dengan janji-janji kosong, itu janji politikus namanya. Pokoknya Pak, kalau anak bapak nikah sama saya jamin deh. Orang yang lihat sekarang kemampuan kamu bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau perlu diberikan waktu 1 bulan, 2 bulan, tunjukkan dalam waktu singkat itu kita bisa bekerja, mencari nafkah. Lihat, saya belum punya pekerjaan, tapi dengan cara yang saya miliki sendiri, saya bisa menghasilkan uang. Perlu dengan bukti yang seperti itu. Orang tua yakin, oh iya, rupanya kamu pintar dagang juga. Mana kalau orang yang seperti ini bisa-bisa dimodalin sama calon mertuanya, ya. Dikasih modal, ya. Karena kemampuan yang semacam itu setidaknya sudah berikan janji, ya. Janji, oh anak saya ini, calon menantu saya ini bisa diandalkan. Ya, tapi kalau cuma janji-janji kosong, pokoknya kalau udah nikah, pastilah saya jamin. Ya. Janji yang semacam itu tentu sangatlah tidak realistis, ya, sangatlah tidak realistis. Jadi ya, hendaknya itu dilakukan dengan cara yang apik, ya, itu dengan pembuktian secara nyata. Namun kenyataannya tidak setiap kita memiliki kemampuan seperti itu. Kadang-kadang orang punya bakat dagang, tapi kalau belum ketemu yang namanya kondisi terpaksa itu bakatnya nggak lahir-lahir. Ya, bakatnya itu nggak keluar-keluar, ya, nggak muncul-muncul. Begitu ya. Ini kalau dalam istilah petinju itu namanya killing punch, ya. Ya, pukulan yang mematikan itu. Itu hanya muncul dalam kondisi terdesak, ya. Jadi kalau dia dipaksa-paksain keluar, dia nggak keluar. Tapi ketika sudah terdesak, dalam keadaan kondisi lelah bahkan pukulan itu bisa keluar. Kadang-kadang ada orang punya sifat seperti itu, ya. Ya mungkin karena selama ini dia menganggap kebutuhannya sudah dipenuhi oleh orang tua, atau dia hidup menumpang dengan saudaranya. Tidak terpikir bagi dirinya bagaimana mencari nafkah, gitu ya. Ya, tapi ketika dia sudah berpikir mau menikah, baru dia kalang kabut, bingung dia mau kerja apa yang mau dikerjakan, ya. Dia sebenarnya memiliki kemampuan itu belum terlihat, ya. Dipaksakan lahir dalam kondisi semacam itu tidak bisa. Baru nanti kalau dia sudah berumah tangga, mengalami kesempitan hidup mungkin begitu ya. Dia harus bekerja, segala pekerjaan yang tadinya dianggap tidak layak bagi dirinya, tidak level, ya.
Ya lulusan ini, lulusan itu, masa kerja kayak gini, gitu ya. Ya, saya punya pendidikan yang demikian tinggi, harus melakukan kerjaan misalnya ngumpulin barang-barang bekas, ya, pemulung, waduh, ya. Padahal banyak sekali orang yang kaya gara-gara mulai kerjanya sebagai pemulung, ya. Tapi persoalannya kan hal semacam itu biasanya nggak tega dilakukan seseorang dalam kondisi-kondisi wajar. Tapi kalau kondisi terpaksa, akhirnya akan dilakukan juga. Itulah yang terjadi ketika Rizqan hendak melamar wanita yang akan dinikahinya, yaitu Halimah. Jadi tolak. Namun kemudian guru yang membimbing dia, tempat dia mengaji, memberikan saran, coba didiskusikan lagi, dicarikan jalan keluar. Mungkin ada jalan keluar yang bisa disepakati. Kadang-kadang orang tua misalnya, ya selama setahun ini numpanglah sama orang tua dulu ya, mohon maaf tidak bisa menafkahi istri saya, tapi dalam waktu 1 tahun saya akan berusaha untuk mandiri. Ada orang tua yang kadang-kadang murah hati sekali, nggak jadi masalah, ya. Ya, sementara ditolong, sementara ditunjang kehidupannya oleh mertua. Tapi tidak setiap orang seperti itu. Maka itulah yang terjadi ketika terjadi diskusi. Orang tuanya menetapkan sebuah syarat. Yang syarat ini uniknya diminta oleh calon mertuanya tersebut dimasukkan ke dalam taklid nikah. Apa syarat tersebut? Yaitu apabila dalam waktu 10 tahun, ya, calon menantunya ini tidak mampu hidup secara layak, maka dia harus menceraikan istrinya. Jadi ini yang disebut dengan taklid atau syirat taklid dalam nikah. Apa yang dimaksud dalam syirat taklid? Itu semacam persyaratan. Yang persyaratan ini di luar persoalan yang terkait dengan sah tidaknya nikah, di luar persoalan rukun dan syarat nikah. Biasanya itu terkait dengan hak-hak salah seorang di antara suami maupun istri. Nah, taklid nikah ini boleh diucapkan asalkan diucapkan dengan keridhaan atau dilakukan dengan keridhaan masing-masing pihak. Tapi kalau salah satu di antara pihak misalnya yang memiliki hak tersebut tidak ridho, itu tidak sah. Misalnya seorang mau nikahi akhwat, ya, mau nikahi wanita muslimah, saya mau nikahi kamu, tapi syaratnya selama 5 tahun ini saya nggak nafkahin kamu ya. Nafkah itu kan hak istri, ya. Kalau seandainya istri bilang ya nggak apa-apa deh, nggak jadi masalah daripada nggak nikah. Ya. Misalnya begitu kan, dan rela istrinya dalam waktu 5 tahun ini mungkin ada sumber income mungkin dari pihak mertua atau warisan dari istri, atau kebetulan misalnya istrinya yang sudah punya pekerjaan atau penghasilan, nggak jadi masalah, boleh-boleh saja kalau seandainya si istri rela. Atau seorang akhwat misalnya yang dinikahin, dia minta syarat, saya mau dinikahin, tapi syaratnya nggak boleh dipoligami. Poligami ini kan merupakan hak seorang suami kalau dia membutuhkannya. Nah, karena Islam telah memberikan hak tersebut, jika seorang mampu berlaku adil, jadi hak dia. Kalau seandainya suami bilang, ya nggak apa-apa deh, ya nanti mudah-mudahan bisa diulang lagi, ya, perjanjian tersebut, ya. Kalau seandainya ini diucapkan dalam taklid nikah, maka dia berlaku. Jangan salah tafsir, ya, bahwa ini bisa berlaku. Karena apa? Karena ini intinya adalah meminta suami untuk mengalah terhadap salah satu di antara haknya, yaitu hak memoligami istrinya. Ya, seandainya hak tersebut saya nggak pakai hak saya ini, ya. Ternyata dalam perjalanan menikah baru setahun saja udah pusing kepalanya, ya. Udah mau poligami, harusnya nggak bisa nih kalau nggak poligami, ya. Maka dia harus membatalkan pernikahannya tersebut, karena itu sudah jadi syarat. Syarat dia boleh dinikahi dengan syarat tidak dipoligami. Kalau dia mau poligami, ya terpaksa dia harus menceraikan. Ya, itu konsekuensinya, ya. Tapi persoalannya saya tegaskan di sini, taklid itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di antara keduanya dan tidak boleh bersifat menzalimi. Ya, misalnya seseorang memanfaatkan, ya, kelenturan yang dimiliki oleh pasangan untuk memintanya melakukan syarat tersebut, ya. Akhirnya menjadi bumerang bagi pasangannya tadi. Ini tidak boleh. Ini sama dengan seorang pedagang
Dia memanfaatkan momentum ketidaktahuan pembeli. Ya. Pembelinya ini kebetulan kelihatan orang-orang tolol, ya. Ini orang dari kampung nih nggak ngerti harga, ya. Harganya dilipat gandakan, ya. Meskipun mungkin dia bisa saja jual dengan harga yang sama kepada orang lain, namun kalau dia hanya melakukannya kepada orang-orang yang dianggap bodoh saja, maka itu sudah termasuk bai'ul hadir lil badi, istilahnya dalam ilmu fikih jual beli Islam. Ya. Jadi orang kota menjual sesuatu kepada orang kampung, istilahnya begitu. Jadi memanfaatkan kebodohan orang lain itu tidak boleh. Dalam pernikahan juga demikian. Dan ini dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan berbagai pertimbangan. Ya. Jadi pertimbangan yang paling utama adalah karena Islam sudah merasa tidak mampu, dan dia berhasrat sekali menikahi fulan. Meskipun mungkin sebagian di antara pembaca ada yang ngomong sama saya, kenapa harus nikahin dia sih, kan yang lain banyak. Ya nanya jangan sama saya. Ini bukan saya yang menentukan, ya. Ya. Tapi memang pilihan, namanya pilihan hidup, siapa yang bisa menghalangi, ya. Itulah pilihan hidup dia. Dan bisa jadi yang namanya dia sudah, kalau orang sudah cinta gitu, ya. Kalau dia sudah mencintai dan dia ingin cintanya itu dijalankan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala melalui media yang halal, itu pernikahan. Dia ingin segera menikahinya, kalau tidak akan terjerumus kepada yang haram. Ya, sementara dia mendapatkan tantangan seperti tadi, maka mau tidak mau diterima tantangan tersebut. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang mungkin sangatlah mengibadah hati. Tapi itulah pilihan hidup, ya. Seorang manusia bisa memilih apa yang dia kehendaki, tapi segala yang menjadi akibatnya harus dia tanggung sendiri. Silakan memilih jadi pedagang, memilih jadi dosen, memilih jadi pegawai, ya, apa yang menjadi pilihan silakan ditanggung sendiri, ya. Itu pilihan hidup yang sifatnya itu serba mubah, ya, serba ada pilihan, ya, serba diperbolehkan. Kecuali kalau pilihan tersebut adalah pilihan yang haram. Ikhlas kan yang dimuliakan oleh Allah, maka terjadilah pernikahan tersebut. Maka mengingat balik pernikahan ini, pernikahan Maryam dengan Halimah ini boleh saya katakan sebagai gambaran dari pernikahan banyak sekali, yaitu kaum muda masjid sekarang, ya. Kayak kaum muda yang rajin mengaji, yang rajin mendalami Islam sekarang. Tentunya setiap kita yang mendalami Islam, kita juga ingin punya pasangan orang-orang yang juga mendalami Islam, kan begitu. Yani at-tayyibat at-tayyibin wal khabithat wal khabithin, ya. Jadi yang jelek itu akan menjadi pasangan yang jelek, yang bagus akan menjadi pasangan yang bagus. Itu secara umum demikian, kecuali yang kebetulan siap, ya. Bahagia, ya. Karena yang namanya soleh dan solehah kadang-kadang nggak bisa dilihat dari covernya saja, ya. Kata orang Sumatera itu ancak diragu, ya. Cuma bagus luarnya aja, ya. Dalamnya rongsokan. Ya, ada orang yang kelihatan soleh, kelihatan solehah, kenyataannya tidak demikian. Anggap saja kalau sudah itu terjadi itu sial, ya. Jadi bertakwa saja kepada Allah, mohon saja kepada Allah agar diberikan pasangan hidup yang betul-betul bisa menyampaikan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima dengan cara diganti pasangan, atau pasangannya tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas itulah kenyataannya, ya. Jadi ketika Rizqan juga orang yang rajin mengaji, dia juga ingin memiliki istri seorang wanita yang salihah. Sementara kehidupan kaum orang-orang yang salih di zaman sekarang ini seperti digambarkan di dalam hadis, Badal Islam ghariban fayudu ghariban fatuba ahli ghurabah. Jadi Islam itu dimulai dalam keadaan aneh, akan kembali menjadi aneh, maka beruntunglah orang-orang yang aneh. Yang bagaimana bentuknya di antaranya disebutkan dalam hadis, yakni qaumun salihun qalilun fi unasin su'in katsir man ya'sihim aktsar mimman yuti'un. Jadi orang-orang yang saleh jumlahnya sedikit, hidup di kalangan orang-orang yang tidak soleh, jumlahnya banyak. Yang mengikuti jalan hidup mereka jauh lebih sedikit daripada yang tidak mengikuti jalan hidup mereka. Inilah orang-orang yang disebut dengan aneh. Dan yang lebih aneh daripada itu disebutkan di dalam hadis, orang-orang yang menghidupkan sunnah yang telah dimatikan oleh orang banyak. Dalam kondisi demikian, terusnya mencari pasangan hidup yang salihah tentunya bukanlah segampang membalik telapak tangan. Ya.
Makanya Nabi telah memberikan sebuah penegasan yang saya sebut dengan religi seprot tadi ya. Fakul bizatid dini taribat yadak. Maka berjayalah kalian, menanglah kalian dengan mendapatkan agama dari istri kalian. Dengan itu kalian akan terpelihara dari noda dan dosa, dari kehinaan. Ya, untuk menyelamatkan diri kita dari kehinaan tidak ada jalan lain kecuali menikahi wanita yang salihah. Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu Allahu ala rizqi dinihi ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatri dzati. Orang yang telah diberikan anugerah wanita yang salihah berarti separuh agamanya lengkap sudah. Tinggal menyempurnakan separuh yang lain. Maka untuk yang satu ini jangan gagal ya. Yang lainnya boleh gagal, tapi yang satu ini jangan ya gagal ya. Cita-citanya kan mau dapat wanita yang salihah, yang kaya raya kan gitu ya, yang cantik jelita, ya, yang dalam ilmu agamanya, ya, hafid Al-Quran lagi juga, pendidikannya tinggi, semuanya serba lengkap ya. Ya, tapi semuanya udah ada jatahnya ya. Jadi yang perlu ditegaskan ini dari dalam hal yang lain silakan gagal ya. Tapi untuk yang satu ini jangan gagal. Semua kita mau punya pasangan yang ganteng atau cantik ya. Tapi apakah semua kita berhasil? Ada orang yang udah ganteng, orang di zaman punya istri jelek banget ya. Ya, ada istri cantik setengah mati, punya suami minus dalam segala-galanya ya. Ya. Saya yakin dia seumur hidup gak akan punya cita-cita untuk seperti itu ya. Ada yang cita-citanya saya mau nikah sama wanita yang tak jelek-jeleknya. Saya mau menguji kesabaran saya. Kalau dulu jelek, miskin, ya. Jelek, ya campur-campur lah pokoknya. Nggak ada yang seperti itu, tidak dicita-citakan. Tapi kenyataannya memang semuanya nggak bisa diatur sesuai dengan keinginan kita gitu. Maka dalam hal yang lain boleh gagal. Saya sudah dapat solehahnya, tapi cantiknya gagal. Saya soleha cantik, tapi nggak dapat kayanya. Soleha kaya, nggak dapat cantiknya. Ya nggak jadi masalah, gagal-gagal 1 poin 2 poin nggak apa-apa ya. Yang penting dalam poin terpenting yaitu solehah jangan sampai gagal, kan itu persoalannya. Mungkin inilah ya salah satu di antaranya yang mendorong Rizka menikahi Halimah. Kalau untuk mendapatkan sosok wanita yang seperti itu tentunya bukanlah gampang. Demikian juga mungkin di pihak yang lain. Ya, idza atakum man tardawna dinahu, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu biha illa takun fitnatun fil ardi aw fasadun kabir. Jadi kalau ada seorang lelaki saleh melamar putri kita, dia jelas baik agamanya, baik akhlaknya, ini jangan hilangkan kesempatan ini. Nikahin aja lah. Ya. Selama bisa dinikahin, kecuali ada alternatif lelaki soleh lain yang punya kelebihan dibanding dia. Tapi kalau belum ada pilihan, aku selama ini malah nggak ada pilihan. Ini baru satu-satunya yang daftar selama 10 tahun terakhir ini. Ya, ini jangan disia-siakan. Ya, segera nikahkan dengan putri kita, karena kalau itu digagalkan akan terjadi kerusakan besar dan musibah di muka bumi. Jadi apa yang diamalkan oleh orang tua Halimah meskipun dengan cara yang sedikit di luar kebiasaan dan sangat tidak layak sebenarnya ya, karena sangat beresiko sekali tadi, tapi dengan menerima seorang lelaki yang dianggap saleh untuk menikahi putrinya itu sudah merupakan sebuah sikap yang tepat, menerimanya ya sudah merupakan sikap yang tepat. Karena di zaman sekarang ini berapa banyak orang tua yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut ya. Sudah zaman kayak begini ya, nyari orang yang bisa terpercaya susah ya. Sekarang ini ya, lelaki saleh itu ibarat mencari mutiara yang terpendam di tengah lumpur ya. Ya susah sekali. Tetapi ketika itu datang seringkali ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya kebanyakan hanya berputar-putar materi ya, keturunan ya, prestis atau kebanggaan diri dan sejenisnya itu yang menjadi pertimbangan secara umum biasanya. Anak siapa, keturunan siapa, kedudukannya apa, pangkatnya apa, ya, punya apa, itu yang paling penting. Ya. Meskipun di Indonesia itu tidak dibirokrasikan secara formal dalam bentuk kunci-kunci khusus, tapi itu sudah terlihat sangat jelas. Kalau di beberapa negara Arab misalnya, itu ada istilah kalau orang mau menikahi wanita itu harus punya 3 kunci. Ya.
Jadi harus punya pertama kunci rumah, ya, ya. Yang kedua kunci kendaraan, ya. Jadi ketika dinikahin anaknya harus dikasih rumah yang rumah dia sendiri, bukan rumah bapaknya, rumah kakak, rumah tetangga. Ya. Rumah sendiri. Yang kedua kunci kendaraan, ya. Yang ketiga kunci toko. Ya. Jadi artinya sudah ada usaha, gitu ya. Yang kunci toko ini bisa diganti ya, bisa diganti dengan kunci apa ya? Mungkin kunci anggota dewan mungkin ya. Pokoknya asal yang punya nilai income yang tidak kurang ya dari kunci toko ya. Ya silakan ya. Mungkin kunci kebun ya. Nah, yang punya kebun luas, sawah yang luas ya. Tapi 3 kunci ini wajib dimiliki. Jadi ketika nikah itu rumah tangga, roda perjalanan rumah tangga udah langsung jalan. Ya. Di Indonesia mungkin birokrasi tidak seresmi itu, tapi secara nuansa keyakinan itu rasanya sudah menjalari hampir seluruh orang tua di Indonesia itu. Ya, ini zaman sekarang ini. Fakir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernikahan itu akhirnya berlangsung. Sebagaimana pernikahan banyak sekali pasangan-pasangan kaum muslimin dan muslimat di zaman sekarang ini. Jadi banyak sekali mereka yang menikah itu melalui perjuangan-perjuangan. Mungkin kalau ditanya satu persatu dari masing-masing orang yang aktif dalam pengajian, misalnya mereka akan punya cerita sendiri-sendiri. Tapi jangan ceritakan sama saya nggak mampu nulisnya. Ya. Terlalu banyak nanti ya. Tapi saya yakin suka dukanya itu banyak sekali. Ya. Ada yang sudah 10 kali ngelamar, 10 kali ditolak. Gitu ya. Ada yang akhwat yang sudah dilamar 10 orang ditolak sama orang tuanya. Ya. Ya, kejadian-kejadian itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Jadi hal yang perlu kita dukung ya. Orang saya nikah sama kamu ini perjuangannya berat banget. Jangan sampai lah kita cerai ya. Ya ada seorang ikhwan berkata kepada akhwat istrinya begitu ya. Jangan sampai kita cerai. Padahal sering ribut setiap hari. Kita jangan sampai cerai. Karena perjuangan kita untuk sampai nikah ini berat sekali. Coba ingat-ingat itu ya. Ini bagus juga ini ya. Sebenarnya bagus dalam arti perjuangan itu dijadikan sebagai pelajaran supaya gak gampang ini. Sesuatu yang nggak gampang dicapai. Jadi jangan gampang-gampang dibuang misalnya begitu ya. Jadi sebagian di antara kita yang mungkin menikah dengan cara yang lebih mulus atau bahkan sangat mulus, ya, di luar persanggaannya, ya, ya, bahkan nggak nyari malah ditawarin misalnya begitu ya. Tapi itu adalah hal-hal yang mungkin lebih sedikit kejadiannya daripada yang melalui perjuangan khususnya di zaman sekarang ini. Karena yang akan kita nikahi memang wanita yang kita inginkan, tapi di samping wanita tersebut ada orang tua. Ya, ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ya dalam rumah tangganya, dalam rumah tangga di mana calon istri kita itu hidup, itulah kekuasaan tertinggi. Ya, sehingga berbagai macam cara pemahaman Islam itu sudah jadi batu sandungan. Ya. Karena kadang kita mau nikahi seorang wanita muslimah, karena nggak satu pengajian nggak bisa. Ya. Ya. Sudah sama semuanya, cuma beda masjid nggak bisa. Ya. Bedanya sama semuanya ngaji sama, ya. Beda ustaznya, kamu ngaji sama ustaz siapa, ustaz itu wah nggak bisa ya. Kacau. Sekarang terlalu banyak apa istilahnya persyaratan ya. Oleh sebab itu pernikahan wajar kalau menghadapi berbagai kesulitan ya. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wanita muslimah dan wanita muslim seperti Rizkan dan Aimah yang menjalani kehidupan boleh dikatakan dengan modal nyaris nol. Ya, beruntung masih ada sedikit uang untuk dipergunakan mengontrak rumah, ya, mungkin sedikit memberi barang-barang kebutuhan rumah tangga yang sederhana untuk dijadikan modal untuk berdagang. Bahkan banyak sekali wanita muslimah dan muslim yang menikah, ya, yang mereka itu memiliki modal yang jauh lebih minim daripada ini. Yang kadang untuk kontrak rumah nggak ada, terpaksa numpang, gitu ya. Perjalanan hidup untuk beli alat-alat rumah, ya bisa belinya piring satu, ya. Cangkir satu, sendok satu. Ya. Kalau yang biasa makan piring berdua, alhamdulillah. Kalau enggak terpaksa gantian. Ya. Ini kenyataan sering terjadi. Ya, yang menikah dengan modal yang sangat-sangat pas-pasan. Ya, mau jualan nggak punya modal. Ya, lebih tepatnya nggak punya pengalaman. Ya, ya. Kalau sudah punya pengalaman, sudah punya banyak teman, mengerti apa istilahnya kondisi perdagangan yang akan digeluti itu biasanya nyaris tanpa modal atau bahkan tanpa modal sekalipun seorang bisa jalan gitu ya.
Kalau yang nggak ngerti yang namanya dunia dagang yang akan digelutin itu segalanya jadi perlu modal. Dan sayangnya kita emang jiwa entrepreneurship kita emang selama ini kurang banyak diasah. Ya, orang tua kita lebih banyak mendidik kita untuk menjadi pegawai. Ya, jadi akhirnya begini ya. Pas kebetulan kita itu mau menikah cepat, belum punya apa-apa, kita kebingungan mau dagang apa yang mau dijual ya. Ya. Padahal di sekeliling kita orang jual apapun bisa laku. Ya. Kita jual apapun bisa nggak laku. Ya. Setiap jualan yang kita gelutin selalu gagal saja. Ada saja. Jualan makanan, setiap teman bilang makanannya enak loh. Ya, enak, tapi nyatanya nggak laku-laku juga. Ya. Buat apa enak tapi nggak laku? Lebih baik nggak enak tapi laku. Kan itu ya. Bagusnya ya lebih bagus lagi kalau enak tapi laku ya. Jadi itu kenyataan yang terjadi. Itulah yang terjadi pada diri Rizkan ketika dia menikah. Dia hanya punya modal untuk mengontrak rumah, membeli perangkat kebutuhan rumah tangga secara sederhana. Nah, ada sedikit modal yang mungkin bagi orang sekarang itu bukan dianggap modal. Itu hanya uang yang hanya akan bisa dihabiskan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tentu dalam kondisi semacam ini bingung mau mencari bagaimana seorang itu mencari rezeki. Nah, disinilah satu poin penting yang hendak kita garis bawahi. Ya. Jadi ketika kita hendak mencari usaha, ya, yang terpenting pertama kali adalah dapat usahanya. Kebanyakan kita itu milih usaha dulu, baru nyari. Makanya nyarinya susah. Usaha ini, nggak biasa, nggak enak. Waduh, waktunya banyak habis. Banyak kali pilihannya, nggak mau. Akhirnya pas yang dia mau dia nggak bisa. Pas yang dia mau dia nggak mampu. Pas yang dia mau dia nggak punya modal. Ini yang jadi persoalan. Ya. Jadi kalau mencari usaha itu cari yang ada dulu. Ya. Setelah ada dilihat halal apa enggak. Kalau halal libat saja dulu. Ya. Kalau urusan nanti mau dikembangkan atau mengganti usaha yang lebih prospek lagi itu urusan belakangan. Karena persoalan kehidupan rumah tangga itu nggak nunggu kita. Dia akan terus bergulir, dia akan terus berjalan. Kebutuhan rumah tangga makin hari akan makin meningkat. Di hari-hari pertama mungkin saja istri akan rela, udahlah makan apa adanya aja, nasi sama garam nggak apa-apa. Tapi kalau berapa bulan akan nasi sama garam terus, harus mikir dong ya. Ini sampai berapa lama kondisi makan seperti ini akan saya pertahankan gitu ya. Jadwal makan yang nggak tetap ya. Kadang-kadang jam 10, kadang jam 11. Ya, itu yang harus dipikirkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya. Jadi di balik segala kesulitan itu pasti ada kemudahan. Segala sesuatu kadang tidak selamanya bisa dicapai dengan demikian mudah. Ada orang bisa mendapatkan pekerjaan dengan demikian mudah. Dan bagi saya apa yang dialami Rizka ini masih belum seberapa ya. Jadi hanya sebentar berusaha dia sudah mendapat pekerjaan. Ya, saya mendapatkan kenyataan banyak sekali kalangan ikhwah fiddin yang sudah bertahun-tahun menikah, sudah punya anak. Ya, kerjaannya masih ambil lepas ya, nggak pernah tetap ya. Dan itu pun dilihat dari penghasilannya sangat-sangat tidak mencukupi. Jadi apa yang dialami di sini sebenarnya masih dalam batas sangat-sangat wajar saja. Hanya yang perlu diperhatikan di sini adalah kegigihan. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah Arab, menjadda wajada, mansara ala darbi wasara. Orang yang berusaha pasti dapat. Ya. Kalau asal usahanya itu di jalur yang tepat, dia pasti akan sampai ke tujuan. Hanya persoalannya usaha yang kita lakukan sudah tepat belum? Itu yang perlu dilihat. Ya. Jangan-jangan kita berusaha di bidang yang sama sekali kita tidak enjoy di situ, tidak punya bakat dan kecenderungan di situ, ya dialihkan. Sementara kalau memang itu belum menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Karena dalam pepatah yang lain disebutkan tarjun najata walam tasruk masalikah. Orang nyari selamat tapi nggak jalan di atas jalurnya. Itu inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya yang namanya perahu itu nggak mungkin berjalan di atas daratan. Ya. Namanya perahu, ya sebagus-bagusnya perahu tetap harus berjalan di atas air. Ikhwas kalian sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan usaha yang dilakukan oleh Rizkan ini sengaja saya detilkan.
Karena saya melihat ini satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Saya punya tujuan tersendiri, ya. Ini mungkin hal yang dianggap itu biasa saja, atau tidak punya nilai tambah apa-apa. Tapi bagi saya perlu, ya. Karena di dalam menjalani usaha, banyak sekali di antara kita itu yang tidak mengikuti acuan-acuan yang sesungguhnya sudah sangat ditekankan di dalam Islam. Misalnya, ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling dia senangin, Nabi menjawab, "Madi ma'alaihi wa insyaallah." Yang sedikit tapi asik. Jadi banyak sekali di antara kita yang menjalankan usaha sering gagal karena nggak asik. Ya. Mau jualan makanan misalnya 3 hari masuk, 2 hari libur. Misalnya. Padahal orang datang sekali saja, oh tukang ini sudah libur, nggak datang. Semakin banyak orang kecewa, semakin akan sulit kita untuk mencari pasar. Usaha demikian, ya baru merintis usaha sudah mulai mendapatkan hasil sedikit, aduh bosan usaha yang lain. Itu yang sering terjadi. Ini dalam Islam itu yang seorang itu yang mau menjalankan usaha itu hendaknya dia meskipun usaha itu sedikit nggak jadi masalah, tapi sifatnya itu rutin. Ya, dan kunci ini yang banyak dikerjakan oleh orang-orang di luar Islam. Ya. Daripada jual buku, ngambil untung, maaf ini ya, ngambil untung gede-gede, ya. Jual buku, ngambil untung gede-gede, 20-40%, ya. Tapi lakunya sebulan sekali. Lebih baik ambil untung sedikit, 10% laku setiap hari. Karena 10% kali 30 sudah berapa? Nah, bagi kalkulasi keuntungan lebih besar. Itu dari kalkulasi keuntungan. Yang kedua, dari menyenangkan konsumen. Kalau konsumen semakin senang, dia akan semakin banyak beli. Kalau sekali beli sama sebulan tuh mahal sekali. Sekali beli dia kapok. Dan dia dalam Islam seperti itu ya. Etika dagang juga seperti itu kan. Pedagang yang baik seperti dalam hadis katakan penjual yang baik yang memberikan kelebihan barang yang dijual kepada pembeli. Pembeli yang baik memberikan harga yang lebih daripada yang disepakati. Ini juga konsep dagang dalam Islam. Jadi semata-mata bukan persoalan pahala saja ini ya. Pahala di hadapan Allah jelas orang yang memberikan sedekah itu pahalanya gede. Pak berapa harganya Pak? 5.000. 4.500 berapa? Iya nggak apa-apa 4.500. Kasih duit 5.000. Kenapa? Kenapa nggak tadi aja dikasih 5.000? Ya. Kalau tadi dikasih langsung 5.000 kita nggak dapat pahala. Karena udah 4.500. Nah, yang 500 ini kan sedekah. Jadi pertama orang yang menjual juga senang, ya. Biasa sama kita dikasih murah itu ya. Kita datang lagi dikasih murah, karena kita juga mau ngajar lebih. Ya. Jadi kita juga dapat keuntungan, jadi keuntungan yang bahkan surplus, yaitu keuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berupa pahala bersedekah. Yang jual juga gitu, berapa Pak harganya ya 3.500, 3.000 lah Pak, nggak bisa 3.500, ada 3.500 itu kasih tambahan. Ini saya tambahin satu, itu lebih bagus daripada ngalah, ya. Kalau ngalah dari tadi ya dapat pahala, tapi kalau nggak ngalah dulu malah dapat pahala. Ini kan sebenarnya metode Islam ya. Jadi detilisasinya sebenarnya kalau kita gali itu kan sangat banyak sekali. Yang ada di dalam Islam yang kalau kita tegaskan, kita implementasikan dalam dunia dagang akan sangat menguntungkan sekali. Ya, ini akan kita jelaskan dalam pasal-pasal berikut. Jadi di sini akan saya detailisikan karena saya juga termasuk sangat kagum ya dengan gaya berdagang seperti tadi. Jadi gaya berdagang yang sifatnya ajab, continue. Kemudian yang kedua, mampu memanage ya keuangan secara baik. Ya, berapa yang harus dikonsumsi, ya, berapa yang harus disimpan untuk tambahan modal dan lain sebagainya. Segalanya itu diatur sedemikian rupa. Dan Islam menganjurkan demikian. Ya, Islam itu menganjurkan demikian. Dalam anjuran yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Ya, diantaranya misalnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, jadi orang yang menolong itu lebih baik daripada yang ditolong. Ya, kalau kita kerja dan boros menghambur-hamburkan uang, ya, akhirnya jangankan untuk mengembangkan usaha, untuk sekedar hidup saja kita perlu hutang sana hutang sini. Itu sudah banyak syariat Islam yang terabaikan. Pertama, kita jadi bergantung kepada orang lain. Kedua, kita jadi banyak meminta-minta kepada orang lain. Padahal itu sangat dihina dalam Islam. Kemudian kita banyak berhutang. Padahal Islam menganjurkan iya membuat duyun. Jangan banyak-banyak berhutang. Ya. Berarti kalau dikit nggak apa-apa ya.
Tapi maksudnya, iya kemudian ini jangan dijadikan kebiasaan, karena ini sangat jelek. Nah, kita kembali kepada persoalan. Ketika seseorang itu berjualan tanpa manajemen yang baik, maka yang akan terjadi adalah imma kegagalan dalam bisnis, kebangkrutan dalam hal ini, atau kemunduran, atau minimal berjalannya yang tertatih-tatih. Dan lebih daripada itu akan menyebabkan bisnis tersebut tidak mampu memberikan income yang mencukupi kebutuhan kita, terutama kebutuhan kita sebagai seorang muslim yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Yang akhirnya menyebabkan seorang terjatuh dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya, lebih baik seorang itu beririt sedikit. Kalaupun dia berhutang, itu didahulukan hutang yang sifatnya produktif daripada konsumtif, yang hanya dihabiskan begitu saja. Hutang silakan hutang, tapi dengan catatan hutang ini hutang yang produktif akan bisa memberikan hasil ya, yang banyak. Ya, ini juga sistem yang banyak digunakan oleh orang-orang di luar Islam. Padahal sebenarnya Islam sangat menganjurkan demikian. Dan di sini Islam telah menjalankan sistem tersebut menurut saya sudah cukup apik. Ya, meskipun dengan segala kesederhanaan dia, karena tingkat pendidikannya juga yang sangat sederhana. Tadi bagi saya dia sudah mengamalkan beberapa nilai Islam yang sudah banyak diabaikan oleh orang-orang Muslim di zaman sekarang ini. Kemudian satu juga kata kunci yang penting dalam berjualan yang ditekankan dalam Islam. Ini diamalkan oleh Rizqan, yaitu menjaga kejujuran dalam berdagang. Karena Nabi bersabda di dalam hadis, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada." Jadi seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya itu akan dimasukkan bersama golongan para nabi, orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Pedagangnya nyari keuntungan dunia, nyari materi. Kalau kedudukannya mau disamakan dengan misalnya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu yang berjihad, yang dicari apa? Akhirat ini. Yang dicari mati, yang dicari adalah surga. Kenapa duanya bisa digabungkan demikian? Tentu tidak mungkin kalau seandainya apa yang dilakukan oleh pedagang ini adalah suatu hal yang biasa. Tentunya yang dilakukan adalah suatu hal yang luar biasa. Dan memang demikian. Menjaga kejujuran dan sifat amanah bisa dipercaya dalam dagang itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berharga dan istimewa. Baik di pandangan manusia maupun di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja seperti yang saya bilang tadi. Untuk membedakan ini saya menjual misalnya sesuatu harganya 30.000. Biasanya saya tawarkan 100.000. Tawar-menawar nanti jadinya misalnya 50.000 lah. Ya. Kalau ditawar sampai 30.000 pun tidak jadi masalah. Tadi pertama kali ditawarkan 100.000. Namun apakah betul ini tawar-menawar yang jujur atau tidak? Kalau seandainya misalnya kita melihat orang, kalau orangnya itu kelihatannya sudah ngerti harga, ya nawarnya yang tinggi-tinggi, ya 50.000 saja. Tapi kelihatan agak blow-on, nah ini tawaran saya yang mahal. Ini berarti sudah ada ketidakjujuran. Bukan masalah dia menawarkannya berapa, tapi ketika dia mengubah apa istilahnya harga yang ditawarkan tersebut dengan melihat kondisi seseorang, memanfaatkan kepintaran dan kebodohan seseorang, ini sudah merupakan ketidakjujuran dalam berjualan. Berdagang di zaman sekarang ini menggunakan tipe kejujuran semacam ini kadang-kadang dianggap bunuh diri. Menjual mobil misalnya, segala cacatnya disebutin, nanti mau orang nggak beli. Ini mobilnya tahun sekian, mobilnya tahun muda ini, ya, tapi remnya udah kurang bagus, ininya sudah agak kocak, ini perlu diganti, ini. Wah, nggak jadi aja lah, Pak. Maunya kan segala kelebihannya disebutkan, yang jelek-jeleknya nggak usah disebutin, kan begitu ya? Ya. Emang kalau mau berimbang ya, disebutkan kebaikannya, disebutkan juga keburukannya. Tapi biasanya keburukannya jarang disebutkan. Kalau udah ketahuan baru, Pak suaranya kayak gini Pak, emang itu udah nggak diisi olinya 1 tahun. Baru diomongin belakangan kalau sudah ketahuan. Nah ini kan sebuah tantangan bagi seorang untuk berlaku jujur. Kenapa Nabi SAW bisa berdagang di kota Syam dengan modal yang demikian kecil dapat keuntungan berlipat-lipat ganda. Lipat-lipat ganda bukan sembarangan.
Karena beliau menggunakan salah satu bentuk metode, ini salah satu saja ya. Jadi sistem metode dagang itu bermacam-macam. Ya, asal daripada jual beli dagang itu halal. Mau pakai sistem metode apa silahkan, semata tidak mengandung keharaman. Nah, siapa satu di antara sistem yang digunakan oleh Nabi pada waktu itu yang jarang digunakan orang ketika menjual sesuatu, misalnya dengan disebutkan harganya. Ya, ini kan bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apalagi orang sudah mengenal kejujuran beliau. Beliau mengatakan harga sekian ya, sudah pasti. Kalau orang sekarang mengatakan wah itu sudah modalnya aja nggak dapat, kadang-kadang cuma bahasa pulasan bibir saja. Ya. Modalnya nggak dapat pak, padahal modalnya masih jauh di bawah itu. Nah, tapi Pak Nabi berdagang tidak demikian, langsung saya mengatakan saya beli di harga sekian, silakan kamu mengasih untung berapa saja. Orang dikasih kayak begitu malah kadang-kadang kasihan, ya udah tak kasih untung gede aja lah. Ya. Dari porok ini tekan suara, ya. Sampai tegang buat leher, rupanya dapat untung cuma 5%. Nah, 5% saja hampir berantem. Ini berarti dia ini apa istilahnya nggak sayang dengan energi yang dimiliki ya. Posen energi sedemikian rupa hanya dengan mendapatkan keuntungan demikian. Orang yang beli marah lagi. Udah, besok saya nggak mau beli sama kamu. Ya. Padahal kita cuma ngambil untung sedikit gara-gara cara kita menjajakan dagangan yang tidak benar, cara kita menawarkan yang mungkin tidak santun, kasar dan lain sebagainya, akhirnya orang yang membeli dengan keadaan marah. Jadi Nabi tidak demikian, ini salah satu di antaranya. Jadi ketulusan, kejujuran yang boleh dipakai, ya. Dan bentuknya tidak harus demikian, ya. Boleh digunakan berbagai macam cara, tapi bentuk kejujuran itu hendaknya tetap digunakan dalam berdagang. Ini hal yang sangat sulit. Apalagi dunia dagang yang di situ banyak terdapat kompetisi ya. Dan itu orang Indonesia kan memang sukanya kayak gitu. Nah, jadi jarang yang menggunakan kreasi baru, inovasi baru dalam dunia bisnis. Senangnya kan cuma niru ya. Kalau ada orang jualan, tela-tela ya, laku, wah orang ini pada bikin yang sama. Burger lagu pada bikin burger, ya. Kupat tahu lagu, wah tak gejar semuanya. Orang jual kupat tahu semua. Ya, akhirnya iklim kompetisi itu menjadi kadang-kadang tidak seimbang dengan permintaan pasar, ya. Terlalu banyak, ya. Ketika ada orang laku menjual sesuatu, orang semua jualan itu. Akhirnya pasar jenuh. Ini kan sangat tidak baik. Nah, dalam kondisi demikian sebenarnya ketidakjujuran menjadi semakin diangkat, kan begitu. Ketidakjujuran menjadi semakin diangkat karena kompetisi terlalu berat. Ya, orang bisa banting harga serendah-rendahnya, harga modal pun dijual karena mengharapkan hero ini. Ya, akhirnya yang di sini karena nggak mampu ya terpaksa manipulasi, ya. Ya, substansinya yang diubah, tampilannya yang dipercantik, ya. Barang lama jadi kelihatan barang baru, ya. Ya, barang yang sudah rusak kelihatan masih segar. Manipulasi semacam ini kan banyak. Karena tingkat persaingan yang demikian hebat. Coba aja lihat. Di bulan puasa ini yang namanya penipuan dalam pedagang lebih banyak lagi daripada di bulan puasa. Artinya kan kebalikan yang namanya bulan puasa orang makin nahan diri. Ini karena kebanyakan pedagang muslim. Tapi kenapa kok semakin banyak terjadi penipuan manipulasi? Ya. Pertama karena faktor keimanan tentunya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang rendah. Ini hanya dijadikan sebagai momentum untuk nyari duit saja. Yang kedua, karena di bulan Ramadan ini permintaan pasar terutama untuk yang sifatnya konsumtif, makanan dan pakaian ini paling banyak. Bahkan sering dianalogikan keuntungan atau penjualan, omset penjualan di satu bulan Ramadan itu kadang-kadang bisa melebihi penjualan selama 1 tahun. Nah ini yang akhirnya menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi. Konsekuensinya banyak di antara kita yang semakin gak jujur. Itu persoalannya. Semakin gak jujur. Maka barang palsu paling banyak didapatkan kalau menjelang Lebaran. Ya. Itu hal yang sangat dikhawatirkan sekali. Maka wajar ketika Nabi mengatakan at-tajirus saduq, seorang pedagang yang jujur, tulus, dapat dipercaya itu akan digabungkan, nanti digolongkan bersama orang-orang yang mati syahid. Bahkan para nabi dan orang-orang suci. Orang yang nyari dunia digabungkan dengan orang yang nyari akhirat. Karena nyari dunia di sini adalah dengan konsep akhirat yang begitu kental, begitu pekat, ya. Sehingga mungkin dianggap sebagian orang sebagai bunuh diri. Tapi yakinlah dengan konsep yang benar ini seorang tidak akan dirugikan. Kejujuran itu mahal.
tinggi harganya. Seorang bisa ditipu sekali, 2 kali, 3 kali tidak akan mau. Seorang beli barang dengan yang manipulatif, sekali dia mau beli, tapi besok belum tentu. Ya, seorang beli obat, ketipu sekali, ya, besok dia tidak akan mau beli. Maka bisnis yang bertahan itu adalah bisnis yang jujur. Ya, semakin jujur bisnis akan semakin bertahan. Itu dalam konsep kapitalisme itu begitu. Ya, bisnis yang bertahan itu dia yang punya kalau apa istilahnya, kalau makanan punya tingkat konsistensi rasa yang bisa dijamin. Ini kan kejujuran juga ini. Tapi mereka perlu menyewa seorang tester dengan harga mahal. Kerjanya tiap hari cuma nyicipin, ya, apa istilahnya, bahan-bahan yang baru selesai diproduk, mau dilempar ke pasaran, sehingga ya sih, kalau ada ukuran rasa itu 1 inci pun mungkin tidak akan lewat, tidak akan melenceng. Ya, kita minum sirup ABC zaman dulu, saya masih kecil sampai sekarang rasanya kayak gitu saja, tidak berubah-ubah. Ya. Entah saya yang udah pikun, lupa atau memang kenyataan begitu, perasaan saya itu tidak pernah berubah-ubah. Ini kan konsisten, dan ini kan konsep kejujuran dalam Islam. Ya, jangan kita besok jualan ketan, harganya sama, besok segalanya sudah mahal kok harganya tetap sama, rupanya ketannya dicampur sama beras biasa. Nah, ini persoalan ketidakjujuran, ya. Dan itu dalam Islam sangatlah ditentang. Wallahu a'lam bishawab. Ikhlas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diceritakan bagaimana Rizqan menghadapi tantangan-tantangan, seperti ketika dia berjualan roti, ya, dia ada orang yang menggunakan cara-cara yang tidak baik dalam persaingan bisnis tersebut. Dan belum lagi godaan-godaan yang lain, godaan-godaan keduniaan, maksiat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sudah berprofesi secara halal, menjual sesuatu yang halal, berusaha secara halal, yang namanya yang haram kadang-kadang datang tanpa kita minta-minta. Secara tiba-tiba muncul di hadapan kita. Datang sebagai fasilitas, bukan sebagai tawaran lagi. Ini yang mengerikan di dunia bisnis sekarang. Sesuatu yang datang sebagai fasilitas ini kan lebih mengerikan daripada sesuatu yang datang sebagai tawaran. Pak, mau gini nggak Pak? Keuntungannya gede. Ini orang masih mikir. Tapi kalau yang otomatis orang akan terjebak dalam birokrasi tersebut, ini yang sangat mengerikan, dan ternyata itu sangat banyak di zaman sekarang ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhlas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perjalanannya berusaha mengalami pasang surut. Ya. Seorang mungkin akan merasa sangat bergembira seandainya usahanya meningkat. Dari sini Rizqan ketika usahanya meningkat, usahanya makin menanjak. Ketika sebagian orang mungkin tertipu dengan hal tersebut, ya, dengan semakin menggeliat bisnis yang dia lakoni, semakin banyak kewajiban-kewajiban dia dalam agama Islam yang terabaikan, semakin banyak hal yang haram yang dilaksanakan. Semakin banyak hal-hal yang dianjurkan di dalam Islam yang sudah diabaikan. Itu biasanya sering terjadi, dan itu godaan yang sangat besar. Ya, dulu waktu usahanya masih susah, ya, tiap malam salat tahajud, ya, berdoa kepada Allah di akhir sujud, selalu berdoa, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang halal, penuh berkah, bagi miskin. Tapi begitu sudah mendapatkan kekayaan, usahanya meningkat dan lain sebagainya, lupa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "La akhsha 'alaikumul faqr, walakin akhsha an tubqa ilaikumud dunya kama hujibat 'ala man kana qablakum. Fatunafisuha kama nafasuha, fatuhlikukum kama ahlakatkum." Saya enggak takut kalian menjadi miskin, kata Nabi. Yang saya takut justru kalau dunia ini dibentangkan kepada kalian. Kalian mengejar dunia sebagaimana orang-orang dahulu mengejar dunia. Lalu kalian binasa, hancur karena dunia sebagaimana orang dahulu juga hancur karena dunia. Dalam hadis yang lain disebutkan, setiap ada keburukan yang terjadi dalam riwayat Ibnu Majah, setiap keburukan yang terjadi pada diri kamu penyebabnya pasti harta pada saat itu. Ini adalah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim menegaskan bahwasanya seorang kaya yang betul-betul mampu bertabah menghadapi
menghadapi godaan kekayaannya, mampu menyukuri segala karunia Allah tersebut, pada satu level dia bisa lebih tinggi. Pada satu jenis level dia bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang miskin yang sabar. Karena banyak orang yang miskin sabarnya karena terpaksa. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah terpaksa, udah gak bisa ngapa-ngapain ya kita sabarlah ya. Kalau kita sabar pasti Allah memberikan rezeki. Itu bahasa umum orang-orang miskin ini ya. Ya namanya orang miskin mau kemana lagi ya. Itu bahasa umum orang miskin. Jadi seringkali yang namanya kesabaran datang dengan terpaksa kata Ibnu Qayyim. Tapi nggak ada yang namanya bersyukur tapi terpaksa. Orang memiliki harta dia punya hak kelapangan keleluasan untuk bersyukur atau tidak bersyukur. Duit kan segala-galanya. Segala sesuatu bisa dibeli dengan duit. Ya. Segala sesuatu bisa dibeli dengan duit, terutama di zaman ini, terutama di negeri di mana hukum banyak diabaikan. Pada saat itu yang namanya uang sangatlah berkuasa. Ya, jadi orang yang punya uang cenderung sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi demikian apabila seorang mampu bersyukur, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada seorang miskin yang sabar. Begitu sulitnya sehingga orang yang kaya masuk surga itu jauh lebih sedikit daripada orang yang miskin masuk surga. Ini bukan berarti kita diminta untuk jadi orang miskin, bukan. Ya. Orang yang bertakwa itu sedikit. Ya. Tapi kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa, kan begitu. Ya. Orang kaya yang bersyukur itu sedikit. Ya kalau bisa kita kaya dan bersyukur, gitu ya. Ya. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bukan menjadi orang kaya, kita baru menghibur diri kita ya dengan apa yang disebutkan Allah di dalam hadis qudsi misalnya wa min ibadi man idza aghnaytuhu asqatuhu. Di antara hamba itu ada yang apabila aku jadikan mereka kaya justru mereka akan menjadi rusak. Artinya Allah itu tahu betul ini orang nggak pantas jadi orang kaya ya. Ini kalau kita ya sadarlah emang karakter kita, maka mungkin setting wajah kita, ini mah udah pantasnya jadi orang miskin, gitu ya. Ya. Nanti kalau jadi orang kaya, mesti salah tebak orangnya. Jadi itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan sesuatu yang dicari-cari. Semua kita nggak ada yang punya cita-cita jadi orang miskin, gitu ya. Ya. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan demikian, mau apa lagi?